Hai Sobat Monomer Group Digital, saya dengan Desta. Di video kali ini kita akan tahu nih kira-kira lebih bagus mana ya antara Google Ads dan Meta Ads. Penasaran? Yuk simak videonya sampai habis. Hai Kang Amanda, senang ya kita kembali lagi untuk bahas pertanyaan di video sebelumnya. Bagus mana sih iklan Google Ads atau Meta Ads? Iya nih, pastinya kita semua penasaran ya, mau tahu lebih bagus mana kalau mau beriklan, pakai Meta Ads atau Google Ads, betul nggak? Iya, betul sekali Kak. Apalagi sekarang semakin banyak pengusaha kecil menengah yang bisnisnya semakin berkembang karena jualan online. Aku juga nggak mau sampai ketinggalan kalah saing dong Kak. Pemasaran online sekarang sudah semakin menjadi primadona yang dijadikan tulang punggung para pengusaha untuk mengembangkan bisnisnya, karena cakupannya bisa sangat luas dibandingkan pemasaran secara konvensional yang cakupan pasarnya itu sangat terbatas. Makanya karena semakin banyak pesaing online, sebagai pebisnis online kita juga harus bisa lebih kompetitif dalam mengelola platform online kita, Des. Pastinya ya Kak. Jadi jangan sampai kita kalah saing dan udah buang uang banyak buat iklan tapi hasilnya kok sepi ya Kak. Sayang banget dong kalau sampai harus habisin banyak uang untuk bayar iklan tapi hasilnya nggak sesuai. Makanya supaya itu nggak terjadi, pastinya kita harus memilih iklan yang efektif dan pastinya tepat sasaran ke target pasar yang sesuai dengan bisnis kita, Des. Justru itu Kak, makanya aku masih bingung nih. Kira-kira mana nih yang lebih bagus dan juga yang efektif, pakai iklan Google Ads atau Meta Ads? Jadi seperti yang udah kita bahas di video sebelumnya ya, antara iklan Google Ads dan iklan Meta Ads itu pastinya berbeda-beda, baik dari segi tujuan, cara kerja, biaya maupun targetingnya. Otomatis fungsi atau kegunaan iklan ini jelas berbeda. Walaupun tujuannya intinya tetap sama-sama sebagai media promosi berbayar, jadi kalau pertanyaannya bagusan mana, iklan Google Ads atau Meta Ads? Ada beberapa aspek yang bisa menentukan itu, Des. Oh gitu ya Kak. Jadi apa saja sih yang harus dipertimbangkan untuk memilih tempat beriklan? Ada 3 aspek utama yang menentukan lebih efektif mana iklan yang akan kita pilih. Yang pertama itu target pasar. Kita harus menentukan target pasarnya dulu nih, seperti apa. Yang kedua itu jasa atau produk apa yang kita iklankan. Jadi kalau kita tahu jasa atau produk yang kita iklankan itu akan lebih spesifik lagi. Dan yang ketiga adalah budget. Berapa banyak budget iklan yang kita punya. Aku masih kurang paham nih Kak. Boleh tolong jelaskan apa bedanya dari ketiga aspek itu? Oke, kita bahas satu persatu ya. Kita sambil lihat ke layar ya. Oke. Yang pertama kita bahas adalah target pasar ya. Jadi di sini bisa kita lihat pada iklan Meta Ads pastinya sebagian besar adalah pengguna sosial media. Nah, rentang usianya adalah 16-45 tahun. Sedangkan pada Google Ads, rata-rata penggunanya adalah orang-orang yang terbiasa mencari sesuatu dengan mesin pencari Google. Dengan rentang usia rata-rata 16-55 tahun. Cukup paham di sini? Oke, kita lanjut yang kedua ya. Yang kedua adalah jasa atau produk yang diiklankan ya.
Iya. Jadi di sini kita harus paham dulu nih unsur-unsur dari jasa atau produk yang akan kita iklankan. Misalnya di sini lihat nih, ada contoh iklan jualan skincare atau kosmetik atau cemilan dengan rentang harga rata-rata puluhan atau ratusan ribu aja nih. Di sini jelas ada produknya kan yang difokuskan, sehingga cocok iklan ini untuk disimpan di Meta Ads karena lebih spesifik lagi gitu. Atau ini ada contoh nih kedua nih. Misalnya dia jualan bisnis jasa. Nah, di sini jasanya jasa kontraktor ya. Memiliki banyak bidang usaha. Nah, semua bidang usahanya itu mau dipromosikan nih dengan tujuan mendapatkan referensi proyek atau prospek sebanyak-banyaknya. Sekaligus dia mau branding company profile-nya. Nah, ini di sini ketahuan nih. Dia sangat cocok iklannya itu di Google Ads karena di sini ada banyak kata-kata kunci yang bisa dimasukkan. Ada banyak kata-kata kunci relevan yang bisa sesuai dengan lini usahanya itu agar iklannya bisa sampai ke sasaran pasarnya. Oh gitu. Cukup jelas ya? Iya. Nah, kita bisa lanjut yang ketiga ya. Iya. Nah, yang ketiga itu dari segi budget. Nah, budget di sini bisa kita lihat ya, dan seperti yang kita bahas sebelumnya ya, Meta Ads dia punya model adalah pay per click only. Jadi dia hanya PPC aja, makanya tadi iklan yang cuman produk doang pay per click sudah ditarif sekian gitu kan. Cocok, betul? Betul ya kan? Nah, di sini sementara pada Google Ads biaya iklan itu ada beberapa model, jadi bisa disesuaikan. Mau pakai model PPC sama seperti yang tadi, atau juga biaya per ribuan tayangan atau CPM. Jadi disesuaikan dengan jenis yang akan kita pilih. Gitu. Jadi dari tiga aspek ini sudah bisa dipahami? Paham, Kak. Jadi aku punya gambar yang lebih jelas lagi nih tentang perbedaan antara Google Ads dan juga Meta Ads. Nah, aku tertarik nih untuk berikan di Google Ads, tapi dari semua penjelasan tadi ada sedikit pertanyaan nih Kak. Bagaimana caranya menentukan kata kunci dan anggaran biaya untuk beriklan di Google Ads? Pertanyaan yang bagus ya Des. Untuk menentukan kata kunci yang relevan dan efektif untuk iklan yang kompetitif itu tidak bisa sembarangan pastinya. Harus dilakukan riset dan analisa terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya gimana kalau kita bahas ini di video selanjutnya. Boleh banget tuh Kak. Jadi penasaran deh gimana caranya bikin iklan yang bagus di Google Ads? Sahabat digital, cukup jelas juga kan ya perbedaan antara iklan Google Ads dan Meta Ads di video ini? Komen di bawah ya. Kalian juga pasti penasaran kan? Mau tahu gimana caranya menentukan kata kunci dan anggaran biaya untuk beriklan di Google Ads? Makanya tungguin aja video kita selanjutnya ya. Oke sahabat digital, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Selain ini, masih banyak video edukasi lainnya yang akan kita bahas secara singkat dan jelas. Makanya, tontonin terus video terbaru dari Monomer Group Digital. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, biar kamu gak ketinggalan video terbaru dari Monomer Group Digital. Dah!